Marlita Amelia dengan NIM 19112693 dari kelas 19 Informatika 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multi-programming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Penjadwalan CPU mungkin dijalankan ketika proses yang pertama yaitu running waiting time, 2 waiting ready stage, ketiga running ready stage, dan keempat terminate, di mana running waiting time dan waiting ready state merupakan primitif, dan running ready state dan terminate merupakan non-primitif. Pada saat CPU menganggur, maka sistem operasi harus menyeleksi proses-proses yang ada di memori utama untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan shortened scheduler atau CPU scheduler. Algoritma penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU terkait dengan bagaimana proses dikelola. Banyak algoritma yang digunakan untuk penjadwalan proses. Beberapa algoritma yang digunakan antara lain First Come First Serve atau FCFS, 2 Shortest Job First atau SJF, yang dibagi menjadi SJF non-primitif dan SJF primitif. Yang ketiga yaitu Priority Scheduling atau jadwal prioritas. Yang keempat yaitu Round Robin. Round Robin dibagi menjadi Round Robin FCFS, Round Robin SJF non-primitif, Round Robin SJF primitif. Lalu algoritma SJF memiliki dua skema atau sifatnya, yaitu yang pertama SJF non-primitif, yaitu ketika suatu proses sedang dieksekusi maka tidak boleh ada proses lain yang mengganggu. Dan SJF yang kedua adalah yaitu ketika suatu proses dieksekusi kemudian bisa disela oleh proses yang lain yang burst-time-nya lebih kecil. Jadi sifat dari SJF ini adalah sesuai dengan namanya, short job first, yaitu job yang paling pendek atau paling singkat, maka dia yang didahulukan. Lalu jika proses yang datang memiliki atau arrival time yang sama, maka proses yang burst time-nya paling kecil dan pendek akan dilayani lebih dahulu. Oke, kita langsung ke contoh soalnya, yaitu gambarlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu proses dengan algoritma SJF non-primitif, yaitu dengan tabel seperti berikut. Nah, kita langsung ke jawaban selanjutnya. Di tabel ini sama seperti tabel yang tadi. Kita langsung ke cara pengerjaannya. Yang pertama yaitu pada waktu 0 yang datang adalah P1, di mana proses yang lain masih belum datang. Maka P1 langsung dieksekusi. Ketika proses 1 dieksekusi, maka tidak ada proses lain yang mengganggu. Dan ketika P1 dieksekusi, datanglah P2 di sini. P1 setelah dieksekusi datang pada waktu 2. Nih, di sini sesuai dengan kebutuhan yaitu burst time-nya 2. Selanjutnya yaitu kita eksekusi P2. P2 ini datang P3 dan P4. P3 datang pada waktu 3 dan P4 datang pada waktu 6. P2 selesai dieksekusi pada waktu 8 sesuai dengan burst time-nya yaitu 6, dan di antrian ini kita langsung tata atau kita urutkan sesuai dengan burst time-nya, yaitu P3 dengan burst time-nya 9 dan P4 dengan burst time-nya 3. Maka karena burst time 3 lebih kecil dari burst time 9, maka P4 lah yang dieksekusikan terlebih dahulu. Nah, P4 selanjutnya kita eksekusikan pada waktu 11
karena P4 hanya membutuhkan perstem 3. Nah, ketika P4 setelah selesai dieksekusi di antrian hanya ada P3, maka P3 selanjutnya dieksekusi sampai waktu ke 20 karena P3 hanya membutuhkan perstemnya 9. Nah, yang ini udah selesai, kita langsung ke perhitungan, yaitu untuk menghitung rata-rata waktu tunggu dengan rumus waktu proses min AT. Di sini, di kolom yang sini adalah waktu ketika dieksekusi, yaitu waktu mulai kapan kita dieksekusi, dan yang di sini adalah waktu kedatangannya. Yang ini sama dengan tabel soalnya. Nah, P1 dimulai, dia dieksekusi pada waktu 0 dan dia datang pada waktu 0 di sini. Maka hasil tunggunya adalah 0 karena artinya P1 tidak menunggu, jadi dia langsung dieksekusi. Lanjut P2. P2 dieksekusikan pada waktu 2 dan datang pada waktu 1, maka hasilnya 1. Dan P4 dikerjakan sama seperti dengan P2. Maka setelah ketemu semua, kita jumlah, kita dapat hasil totalnya yaitu 11 dan dibagi dengan 4 segmen yang ini, ketemu 2,75 satuan waktu untuk rata-rata waktu tunggunya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.